Ya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mendorong seluruh negara ASEAN menggunakan kode QR atau QR Code dalam melakukan transaksi pembayaran. Program ini bertujuan untuk mempermudah UMKM bekerja sama dengan bisnis lainnya di kawasan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mendorong seluruh negara ASEAN menggunakan kode QR atau QR Code dalam melakukan transaksi pembayaran. Hal itu turut menjadi pembahasan Kadin Indonesia selaku pimpinan Keketuaan ASEAN Business Advisory Council atau BAC. Dalam sesi konsultasi dengan para Menteri Ekonomi ASEAN atau yang mewakili pada ASEAN Economic Ministry atau EAM, Retreat ke-29. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan sejauh ini negara yang telah menggunakan QR Code adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun Kamboja dan Filipina juga telah memulai penggunaan layanan tersebut. Selain Laos, Kadin Indonesia juga mengajak Myanmar dan Timor Leste yang hari ini turut hadir sebagai pengamat dalam acara EAM ASEAN BSC tersebut. Adapun ASEAN QR Code merupakan salah satu program komprehensif legasi pada satu dari 5 isu prioritas yang dibahas ASEAN BSC, yakni transformasi digital. Program ini bertujuan mempermudah UMKM bekerja sama dengan bisnis lainnya di kawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita, pelaku bisnis dorong transaksi berbasis kode QR ASEAN. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tuku Rezasya, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat pagi, Pak Tuku. Selamat pagi, salam dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Baik, salam sehat Bapak. Terima kasih. Baik, kita akan review terlebih dahulu bagaimana dari kacamata Anda melihat penggunaan QR Code sendiri di wilayah ASEAN. Karena kita tahu ini semua bicara digitalisasi, berarti sekarang semua transaksi juga sudah menggunakan ranah digital nih. Pak Tuku, silakan. Terima kasih. Ini sama sekali tidak terbayangkan oleh generasi saya ya, generasi X ya. Oke. Jadi intinya, Quick Response Code atau QR Code atau pindai cepat ini adalah sebuah barcode yang menyimpan informasi yang dapat dibaca secara digital. Dalam hal ini, handphone kita ini akan berperan sangat penting. QR Code ini sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1994 di Jepang guna melacak pergerakan perangkat dalam kendaraan bermotor, namun selanjutnya berkembang lebih maju. Intinya, penggunaan QR Code ini sangat praktis. Kita hanya perlu mengarahkan ponsel kita ke QR Code yang dituju, dan langsung memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti data, informasi, dan website. Jadi intinya hanya dalam hitungan detik, para pengguna tak perlu memiliki koneksi internet dan tinggal melakukan scanning untuk membeli barang, mendonasikan uang bagi keperluan sosial budaya, hingga memberikan tip di restoran. Intinya, QR Code ini adalah mempermudah proses pendataan, mempermudah proses transfer informasi, mempermudah transaksi pembayaran, serta mempercantik desain tampilan pengguna, seperti kurikulum vitae, alamat, dan portfolio para penggunanya. Dengan teknologi ini, negara-negara di dunia bergerak menuju cashless society, di mana uang cash akan semakin jarang digunakan. Tentunya untuk menggunakan teknologi ini diperlukan masyarakat yang akrab dengan teknologi tinggi dan tentu saja hidupnya berkecukupan. Teknologi QR Code ini bukannya tanpa risiko keamanan, karena para penjual belum tentu mengenal sepenuhnya identitas sang pembeli produk mereka. Juga perbankan di luar negeri, misalnya di RRC, telah menyarankan perusahaan di sana untuk menggunakan QR Code self-regulate. Artinya jangan sembarangan menggunakan teknologi ini, karena masa berlakunya sangat diperketat. Di Singapura, QR Code ini telah berjalan sejak April 2017, digerakkan oleh 2 bank utama di sana, yakni DBS dan OCBC. Dan ini sudah menjangkau sampai level kaki 5. Di Singapura, QR Code di tingkat nasional bernama Singapore Quick Response Code atau CGCR. Sementara di Malaysia, sejak Desember 2019, kita melihat perkembangan di mana 85% transaksi telah menggunakan QR Code yang dimotori oleh Maybank kerjasama dengan Mastercard dan Bank Negara. Ya, jadi sudah mulai marak di wilayah sekitar kita. Baik, tadi sudah disampaikan, Kadin Indonesia pun juga mendorong negara-negara ASEAN menggunakan QR Code ini begitu untuk melakukan transaksi pembayaran. Dan bagaimana kalau melihat dari sisi kesiapannya tadi adalah negara-negara Malaysia, Singapura, bagaimana juga dengan Indonesia dan negara-negara lain? Apakah bisa bersama-sama untuk menjadi salah satu ekosistem QR Code dalam pembayaran kita?
Pandangan Kadin ini dapat dimengerti ya, karena Kadin memiliki 90-an ribu anggota, sudah mendalami besarnya manfaat dari QR Code ini. Namun pandangan Kadin ini tidak terpisah dari ide-ide besar di tingkat nasional dan internasional. Misalnya Indonesia adalah negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, dan kita adalah ketua ASEAN tahun ini. Karena itu diperlukan inisiatif yang tinggi agar sepanjang periode keketuaan Indonesia terlahir kebijakan yang monumental yang bermanfaat bagi seluruh anggota ASEAN serta mempercepat pencapaian ASEAN Economic Blueprint tahun 2025 mendatang. Intinya adalah ekonomi ASEAN semakin berdaya saing, semakin terintegrasi, kemudian penuh inovasi dan dinamis, kemudian antar anggotanya saling terhubung. Kemudian untuk itu ya kita sudah melakukan berbagai kerjasama dengan Malaysia dan terutama sekali Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dan Kadin sebagai aktor ekonomi nasional dengan keanggotaan yang terus membesar itu hendaknya juga merasa diri bertanggung jawab. Karena di dalam Kadin itu terhimpun pengusaha-pengusaha yang diharapkan mampu bukan hanya saling bantu-membantu di dalam negeri, tapi juga saling membantu di luar negeri. Jadi harapan Kadin agar seluruh ASEAN ini menggunakan QR Code ini patut dihargai karena Kadin sangat mengerti bahwa kedepannya kita akan bersaing secara besar-besaran, bukan hanya dengan ASEAN 5, tapi dengan ASEAN 10. Dan tentunya kita juga melihat bahwa wajar Kadin meminta seluruh anggota ASEAN bekerja sama dalam QR Code. Namun kita harus akui bahwa ada keterbatasan, ada perbedaan antara ASEAN 5 dengan ASEAN 8, 9, 10. 8, 9, 10 itu terdiri dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Tiga negara ini masih wait and see, masih tunggu-tunggu dulu. Dan karena itu wajar kalau ASEAN selama ini berpikir narrowing the gap ya. Jadi memperpendek jarak pertumbuhan antara negara-negara ASEAN yang sudah lebih maju dan negara ASEAN yang belum maju. Ya, Pak Tukul, kalau dari tantangan yang bisa dicermati dengan penerapan QR Code di wilayah ASEAN itu lebih dari posisi yang mana begitu? Apakah kesiapan dari masyarakatnya sendiri, kemudian sistemnya dan metode pembayarannya kah atau bagaimana? Saya perhatikan di ASEAN itu saat ini ya ada 70 juta UMKM ya. Dan para pelaku ini hidup kalau di masing-masing negara itu sekitar 90-an% penduduk mereka itu tergantung pada UMKM. Dan UMKM ini menyumbang mereka hidup di wilayah perkotaan dan juga pedesaan dan mereka sangat berperan dalam pembangunan ekonomi ASEAN. Namun tentunya di dalam berbagai UMKM tersebut ada perbedaan ya. Misalnya ada negara yang besar dengan seperti Indonesia yang penduduknya sampai 275 juta dan kita memiliki UMKM sebesar sekitar 65 juta unit. Ini fantastis. Di bawah kita tuh ada Thailand 3,1 juta unit, Malaysia 1,2 juta unit, Filipina 1 juta unit, Vietnam dengan 650 ribu unit dan Kamboja 512 unit. Dan Singapura dengan 279 unit. Jadi kita bersaing dengan mereka semuanya itu. Baik, dan QR Code untuk wilayah ASEAN ini diharapkan nantinya menggunakan local currency begitu di masing-masing negara. Dan ini bagaimana pandangan Anda Pak Tukul? Akan memang semakin memudahkan dari pelaku UMKM untuk melakukan transaksi antar negara di wilayah ASEAN atau bagaimana? Memang sudah ada kerjasama di antar bank-bank yang di 5 besar terutama ya. Misalnya Indonesia diwakili oleh BI, di Malaysia dengan Bank Nasional Malaysia, di Singapura dengan National Monetary Office, kayak seperti itu. Dan semua itu sudah bekerja dengan sangat baik. Cuman masalahnya kan kita belum serentak. Kerjasama kita terbaik itu dengan Thailand selama ini, kemudian dengan Malaysia itu masih uji coba, dan dengan Singapura masih dalam tahap pengembangan. Jadi, tapi targetnya dalam tahun 2025 mendatang itu semua negara ASEAN sudah bergerak sesuai dengan sudah mampu mempraktekkan QR Code ini dengan serentak. Walaupun sebagian negara di Indochina itu masih wait and see, masih
masih tunggu-tunggu. Tapi Iya. saya sangat berharap di kerjasama antara Bank Indonesia Oke. di kita dengan Bank Negara Malaysia, kemudian dengan Bangko Sentral Ang Filipinas di Malaysia, kemudian Monetary Authority of Singapore dan Bank of Thailand. Jadi semua kerjasama membangun sebuah sistem guna memungkinkan terjadinya pembayaran lintas negara, juga e-commerce dan transaksi keuangan lainnya. Oke, dan memanfaatkan keketuaan Indonesia dalam ASEAN di tahun 2023 ini akankah menjadi lebih mulus lagi kita bisa menggunakan QR Code di wilayah ASEAN? Tahan dulu jawabannya Pak Teguh, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Ya baik Pak Teguh, kita akan lanjutkan kembali. Memanfaatkan Indonesia keketuaan ASEAN 2023, Anda melihat ini menjadi satu langkah yang akan lebih komprehensif dan lebih cepat lagi begitu untuk wilayah ASEAN menerapkan QR Code ini untuk transaksi pembayaran. Harus kita akui ya, kita ini adalah ketua ASEAN tahun ini kan. Walaupun Oke. rotasi ya, tahun Iya. depan itu ada anggota yang lain ya. Namun tentunya kita harus memberikan contoh yang terbaik ya, bahwa QR Code ini akan bermanfaat bagi 70 juta UMKM yang ada di seluruh ASEAN. Kemudian kalau kita bilang hitung-hitung, maka 70 juta UMKM itu merupakan sebenarnya aktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Iya. Misalnya UMKM di Asia Tenggara ini menyumbang sampai 85% tenaga kerja secara nasional dan 44,8% GDP dan 18% ekspor nasional. Untuk itu kan kita harus selalu istilahnya meyakinkan diri kita juga dan saudara-saudari kita di ASEAN bahwa masa depan kita itu bukan hanya ditentukan oleh istilahnya perusahaan-perusahaan besar, tapi justru perusahaan-perusahaan kecil yang selama ini sudah terjamin kemampuan mereka dalam bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga perusahaan-perusahaan kecil itu atau UMKM itu mampu menyumbang dalam jumlah besar terhadap produk domestik bruto. Misalnya UMKM di ASEAN itu menyerap 97% tenaga kerja, Oke. kemudian 60,3% produk domestik bruto, serta menyumbang 14,4% terhadap ekspor nasional gitu. Jadi untuk itu kita harus pertama sebelum kita meyakinkan semua, kita harus Ya. sosialisasi bahwa ini penting bagi kita semua begitu. Oke, peran dan action apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah kita harus banyak mungkin sowan begitu ke negara-negara lain atau memang karena memanfaatkan keketuaan kita langsung saja memberikan semacam mandatory begitu kaitannya dengan rekomendasi kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya? Pertama kita menyadarkan mereka ya bahwa kontribusi UMKM itu bagi pertumbuhan ekonomi nasional itu besar. Oke. Itu terhadap masing-masing negara ya. Jadi misalnya saya perhatikan Indonesia, kita jangan hanya terpaku dengan jumlah yang besar dari kontribusi kita, tidak. Kontribusi kita itu bersaing dengan negara-negara yang lain. Ya, karena yang tidak mustahil mereka menjadikan kita ini pasar dan tidak Oke. mustahil mereka melakukan akuisisi atas UMKM kita sehingga stempelnya lambangnya lambang merah putih, tapi sebenarnya di belakangnya itu shareholdernya dari negara-negara lain gitu ya. Dan itu juga pada saat yang sama ini momentum kita untuk mengingatkan kita sendiri gitu bahwa UMKM kita itu kontribusi terhadap ekspor nasional itu sebenarnya masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Kalau kontribusi kita untuk ekspor nasional itu hanya 14,4%, Singapura itu 38,3%, Thailand itu 28,7%, Myanmar itu 23,7%, dan Vietnam dengan angka 18%. Jadi kita mohon tidak bangga dengan jumlah, kita hendaknya berbangga hati dengan kualitas. Dan apa yang hendaknya kita lakukan, dan untuk itu saya teringat pada guru saya, pakar globalisasi dari Universitas Presiden, namanya Dr. Setiono Juandi Darmono. Beliau ada pimpinan dari PT Jababeka. Rumusnya sederhana saja, think big, start small, move fast. Dalam hal ini sudah tiba saatnya kita sebagai suatu bangsa yang besar, mulai berpikir besar dan mengawalinya dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Dan kita berinteraksi dengan UMKM kita
yang selama ini tidak cengeng, tidak nuntut banyak-banyak, tapi mereka bertahan dengan kualifikasi mereka yang seadanya. Dan Oke. tentunya mereka akan kita kenalkan dengan QR code. Namun dalam hal ini QR code itu bukanlah sebuah pil mujarab yang dapat mengangkat harkat UMKM kita dalam waktu singkat, tidak. Itu adalah kerja keras yang sangat sistematik. Jadi pertama pemerintah itu hendaknya membuat suatu cetak biru dari Oke. pembangunan ekonomi nasional di mana UMKM itu adalah aktor dalam semua tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kemudian pemerintah hendaknya melakukan pendataan atas semua UMKM sesuai dengan portfolio yang ada di Kadin, disertai rekam jejak mereka selama ini di dalam dan luar negeri. Kemudian ketiga, memberikan kemudahan izin, kemudahan permodalan, kemudahan pelatihan, kemudahan dalam pengembangan berikut pemberian hak cipta dan hak paten atas karya-karya mereka yang berdaya saing. Karena hak cipta dan hak paten yang kita miliki itu cenderung lebih dihargai oleh masyarakat asing. Dan keempat adalah membuat standarisasi UMKM di seluruh wilayah nasional dengan paket-paket pendidikan yang setara dengan D1 dan D2 untuk yang ingin bergerak di dalam negeri, karena mereka menjadi benteng kita untuk melawan intervensi dari UMKM asing. Dan yang kedua, standar D3 dan D4 untuk yang ingin bergerak di luar negeri. Dan untuk itu ada modul-modul yang harus disiapkan, betul. Baik, lantas kalau menurut pandangan Anda juga Pak Teguh, bagaimana kesiapan dari UMKM kita atau paling tidak pemerintah Indonesia lah secara umum begitu apabila memang nanti QR Code ini diterapkan di wilayah ASEAN. Apakah kita masih ada PR-PR yang seperti Anda sampaikan juga yang mungkin itu harus segera dilakukan saat ini? Betul, tepat sekali. Bagaimana mungkin kita bergerak di luar negeri kalau dalam negeri kita sendiri masih belum ideal ya. Jadi saya sangat berharap ya UMKM di dalam negeri itu diklasifikasi sesuai dengan job description-nya Kadin gitu, sesuai dengan kewilayahannya Kadin. Dan untuk itu kita harus melakukan pembenahan yang besar-besaran. Misalnya UMKM itu harus mendapat pelatihan, nggak usah bayar, mendapat program-program pengembangan, kemudahan usaha dan sebagainya itu dipermudah. Mereka nggak perlu bayar, yang penting kita hargai usaha niat ingsun mereka untuk berjuang untuk memperkuat ekonomi nasional. Jadi kita memperbanyak modul-modul, misalnya pertama disadarkan bahwa mereka itu UMKM itu penting dalam struktur ekonomi nasional dan internasional. Dan yang kedua, mereka hendaknya diberi pengajaran tentang hukum nasional dan hukum internasional. Ketiga, mereka mendapatkan teknologi tepat guna untuk tujuan ekspor, dan baru di sini kita masukkan ide-ide tentang quick response code. Jadi QR code itu tidak otomatis seperti pil mujarab, tidak. Kemudian UMKM kita juga diajarkan studi wilayah di dunia sesuai dengan pola yang dijalankan oleh Kadin. Kemudian mereka juga mendapat pelatihan tentang kinerja sesuai dengan Sustainable Development Goals. Kemudian mereka juga mendapat pelatihan tentang tata kelola usaha secara baik dan benar. Dan yang penting juga adalah disiplin nasional. Karena apa gunanya kita hebat secara permodalan dan teknologi kalau disiplin tidak kuat. Apalagi yang kita lakukan, kita perbanyak UMKM unggulan di level provinsi. Dan UMKM unggulan ini menjadi center dari kegiatan-kegiatan UMKM di dalam negeri. Selanjutnya apalagi? Seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri serta kantor-kantor ekspor Indonesia di luar negeri itu adalah ujung tombak ekspor kita gitu. Dan mereka hendaknya diberi kewenangan berinteraksi dengan UMKM yang ada. Dan kedutaan besar konsulat jenderal itu memberikan peta daya saing antar negara, peta daya saing antar produk, serta juga market intelligence yang sangat mahal, dan juga fasilitasi guna membangun kemitraan. Jadi dalam hal ini QR code itu hanya satu dari suatu mosaik pembangunan ekonomi nasional. Berarti memang itu lebih kepada nanti puncaknya saja. Yang penting kita menyiapkan basicnya dulu, fondasinya dulu ya bagi pelaku usaha ataupun UMKM di Indonesia dalam meningkatkan persaingan, daya saing, kualitas dan lain sebagainya. Termasuk meningkatkan SDM dalam mereka memasuki era digital seperti saat ini Pak Teguh. Betul, tepat sekali. Nah, jadi ya. Nah nextnya yang perlu dicermati begitu. Kita tahu Bank Indonesia juga ada rilis data yang menarik dicermati begitu. Penggunaan QRIS sendiri di tahun 2022 itu mencapai 23 juta pengguna. 20,5 jutanya ini Pak Teguh adalah pelaku UMKM, di mana 90%-nya adalah juga usaha mikro. Nah, apa yang bisa kita lihat? Berarti sebenarnya digitalisasi memang sudah masuk begitu ke dalam UMKM Indonesia sesuai dengan target pemerintah untuk menaikkan kelas lagi pelaku UMKM kita.
Memang betul. Tapi kan UMKM kita itu kan belum terbiasa berinteraksi di tingkat internasional. Betul. Dan mereka juga memiliki masalah dengan pendidikan. Kita harus akui. Iya, iya. Human Development Index kita tidak tinggi-tinggi amat begitu, satu ya. Oke. Kemudian ada kerawanan teknologi. Nggak ada jaminan bahwa teknologi yang QR code yang kita pegang itu akan aman untuk jangka panjang. Baik. Karena sangat mudah disusupi oleh malware dan Oke. juga pemalsuan atas identitas. Jadi kita harus mereka sangat hati-hati. Jadi pemerintah harus turun tangan karena tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Jadi Oke. sudah tiba saatnya pada saat kita berbicara QRIS, QRIS itu kita harus negara harus turun tangan mengamankan misalnya mengamankan jalur-jalur komunikasi internasional, jalur-jalur telekomunikasi, Iya. kemudian menjamin agar kita ini tidak diganggu oleh sinyal-sinyal yang membahayakan hubungan ekonomi di antara Iya. di dalam negeri ya. Berarti memang kita harus membangun satu ekosistem UMKM yang terintegrasi ya, dari hulu ke hilir, kemudian pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM dengan pelatihan-pelatihan tidak hanya untuk lokal saja, domestik saja, tapi bagaimana kita go internasional dalam artian kawasan ASEAN terlebih dahulu. Pemetaan di luar sana juga harus diketahui begitu ya Pak Teguh untuk pelaku UMKM di Indonesia sehingga mereka tahu produk apa yang akan mereka bisa tawarkan, siapa yang akan disasar begitu ya. Baik Pak Teguh, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Teguh. Terima kasih. Ya. Salam dari Bandung. Ya, baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.